Tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, keluhan-keluhan seperti apa ya, pusing, batuk pilek yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Minum kan rutin kan setiap pagi sama malam. Kalau ususnya baik, pertama kita akan merasakan nyaman setelah makan. Ketika ususnya sudah bermasalah, maka ribuan penyakit bisa datang. Inilah cikal bakal penyakit-penyakit seperti autoimun. Kasus-kasus seperti PCO, endometriosis, infertilitas, mulainya awal pertama kali dari ini. Saya sangat sarankan ibu-ibu minum ini. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini, yang tadi, ususnya tadi yang begini itu, dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba. Jadi gini, usus kita itu secara umum dia rapat gitu kan. Kemudian ketika ada bahan makanan yang masuk yang tidak baik, tidak sehat, maka lama-lama yang terjadi apa? Lama-lama kalau ibu-ibu lihat yang gambar di sebelah kanan Anda, kayak dia melebar gitu loh. Merenggang gitu kan. Nah, kalau merenggang maka ada bagian-bagian dari darahnya kita yang tidak seharusnya masuk ke dalam usus atau dari usus masuk ke dalam darah, akhirnya masuk. Inilah cikal bakal penyakit-penyakit seperti autoimun. Ya, penyakit-penyakit seperti bahkan kasus-kasus seperti PCO, endometriosis, infertilitas mulainya awal pertama kali dari ini. Kalau bahasa sederhana kita itu usus bocor gitu loh. Jadi usus mengeluarkan, atau karena dia sudah nggak rapat lagi, dia mengeluarkan bahan-bahan yang masuk ke dalam darah. Semua mulai dari sana. Ya, sampai infertilitas pun dari sana. Ya, susah punya keturunan itu juga mulai dari sana. Kan luar biasa. Jadi kata kuncinya apa? Semakin jelek perutnya terisi dengan sesuatu, maka semakin besar potensi penyakit yang bisa datang. Maka Anda harus mulai sekarang. Bagaimana cara mengubahnya? Kan remove the bad. Jadi kalau kulkas Anda isinya masih banyak makanan-makanan instan, makanan-makanan yang penuh dengan bahan-bahan sintetik, maka mulai sekarang diubah. Dengan cara apa? Mulai besok atau mulai hari ini lah, Anda pergi ke pasar, isi kulkasnya dengan sayur dan buah lebih banyak. Siap? Insya Allah. Dan tubuh kita itu, ibu sekalian, sebenarnya dia memberikan apa ya? Dia memberikan tanda-tanda yang kalau seandainya dia bermasalah, maka tanda-tanda tadi itu akan sering kita dapatkan. Jadi cara paling mudahnya apa untuk memperbaiki itu? Tadi kan ususnya bocor gitu kan. Remove the bad. Jadi Anda sudah mulai berpikir untuk nyetop makanan-makanan yang berbasiskan tepung. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan-makanan yang mengandung gula pasir tinggi atau gula pasir lah. Itu yang kedua. Minuman juga sama. Yang ketiga, makanan-makanan yang diolah dengan menggunakan lemak trans, yaitu lemak yang berasal daripada minyak kelapa sawit. Itu yang ketiga. Kalori tinggi tadi termasuk juga makanan yang tinggi kalori tapi miskin atau minus nutrisinya seperti nasi. Apa yang terjadi kalau terakhirnya itu adalah makanan-makanan yang berbasiskan pada susu-susuan, terutama susu sapi. Ya. Dan kalau seandainya itu terjadi, Bu sekalian, maka ada tandanya, tanda-tanda yang saya sebutnya itu good gut health. Jadi kalau ususnya baik, pertama kita akan merasakan nyaman setelah makan. Nyaman, nggak ada begahnya, nggak ada. Termasuk salah satu perasaan nyaman setelah makan, kita tidak merasa ngantuk setelah makan. Berarti yang dimakan benar. Kok bisa? Makan itu kan energi. Kan ada protein, ada karbohidrat, ada segala macam kan gitu. Tubuh kita membutuhkan energi. Artinya ketika kita makan, harusnya
energi tadi itu masuk dan kita lebih berenergi. Ini kok tiba-tiba malah tubuhnya minta rehat, istirahat. Berarti yang dimakan tidak bisa diolah. Kenapa tidak bisa seperti itu? Karena dimakan bisa jadi miskin serat, miskin enzim, dan miskin yang lain. Itu sebabnya akan beda ceritanya kalau Anda makan makanan ada nasinya, ada gulai pakai santannya segala macam gitu kan. Dan perasaan yang Anda rasakan ketika makan yang tadi nasi sama santan segala macam itu akan beda rasanya ketika Anda makan salad, rujak seperti itu. Beda nggak? Gitu. Maka cara paling mudah ibu sekalian untuk memperbaiki itu adalah Anda berikan makanan Anda dengan asupan yang tinggi nutrisinya, terutama enzimnya. Caranya gimana? Di depannya kan banyak itu nih, banyak buah. Mana asistenku? Oh, nggak ada. Ada piring nggak? Piring. Jadi cara paling mudah ibu-ibu sekalian, buah seperti ini, ya buah-buah seperti ini, ada anggur gitu kan, atau ada belimbing seperti ini. Anda potong kecil, kemudian ya termasuk apel seperti ini. Ya. Ini kajian apa cooking class? Ya apalah pokoknya. Ada yang bisa motongin nggak? Potongin deh. Ini dipotong, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Oh ya. Plat D1012 AGS mohon dipindahkan. Plat mobil D1012 AGS mohon dipindahkan. Ini dipotong. Nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Kemudian nanti ini dipotong. Kemudian ini dipotong dikit. Terus pisau, maaf. Terus setelah dipotong diapain? Makan. Ya, terus saya dimakan. Cara makannya gimana? Nanti saya ajarin. Kita punya cara makannya. Nggak sembarangan dimakan. Kurang kecil. Ininya, maaf, belimbingnya. Hanya bisa bantu ini. Boleh? Oh iya, boleh. Bawang merah, bawang putih sama ini. Iya. Artinya diulek sama kasih kurma. Iya, siap. Jadi sebelum makan, salah satu tips yang ibu-ibu bisa lakukan adalah makan ini dulu. Yang mungkin bahasa kita mungkin ya makan buah, cuman buahnya kita toppingnya dengan madu dan jeruk nipis serta garam. Ya, madu, jeruk nipis serta garam. Ini saya katakan cara makannya gitu ya. Nanti habis itu saya ajarin lagi cara untuk Anda meningkatkan enzim Anda. Jadi kan masalah kita kan masalah di pencernaan. Bagaimana ibu bapak sekalian bisa mendapatkan atau mengasup makanan-makanan yang sehat, kemudian makanan-makanan tadi itulah nanti akan mengolah makanan yang masuk. Ya seperti itu. Nggak usah banyak-banyak sih, sudah cukup lah. Jadi kalau mau lihat perempuan sering masak atau tidak dari cara dia mengiris. Nah, ini udah nih kan, ini dah. Ya, pakai kurma. Mana itu tadi? Pisau tadi mana? Dan kalau mau tahu si laki-laki sering masak atau tidak dari cara dia motong jeruk nipis. Biasa kan dipotong dari pinggir sih ya.
Terus, ini kan sudah nih, ada sendok, minyak sendok. Terus kita kasih lagi madu. Setelah Anda kasih madu, Anda kasih garam. Tapi ini bukan rujak ya. Setelah itu, makan. Rasanya apa? Semua rasa ada kan? Manis ada, kecut ada, asam ada, dan inilah rasa yang paling baik yang kita bisa gunakan untuk merekatkan lagi usus kita yang bocor tadi. Paham ya? Itu sebabnya kalau ibu-ibu sekalian, cara paling gampangnya sebenarnya sederhana. Cara paling gampang yang lain adalah Anda pakai ini bisa jadi pilihan. Ada mau nyobain? Cara lain. Ini ada mic yang gitu nggak? Ada mic yang ini nggak? Ini ya, wireless. Dipegangin aja. Gak usah lah, pegang sini. Ada? Nggak ada. Ya sudah nggak apa-apa. Cara lainnya, Anda bisa mulai makan ya dengan Anda minum minuman-minuman yang seperti ini. Ya. Ada jeruk nipisnya. Ada ya? Baik, seperti ini ya, lalu air biasa aja, jangan panas. Ya, salah satu yang ibu bapak sekalian perlu tambahkan dalam menu harian Anda adalah garam. Ya, tapi garamnya jangan garam dapur yang sudah putih banget itu. Pilihannya kalau enggak garam laut atau sea salt, ya, yang masih utuh mineralnya, atau kalau enggak garam Himalaya yang warnanya pink itu. Ya, karena garam terakhir justru malah teori terbaru tentang garam ini, dia bisa mengunlock, dia bisa membuka berbagai macam reaksi enzimatis dalam badan kita. Jadi kalau ibu-ibu mungkin jadi kalau ibu-ibu lagi pusing gitu kan, atau lagi nyeri badannya, salah satu yang bisa Anda lakukan adalah Anda mengambil garam ya mungkin seujungan sendok teh gitu atau sepertiga lah gitu kan, lalu Anda tambahkan air hangat, Anda aduk, Anda minum. Itu insya Allah akan banyak sekali manfaatnya untuk mengurangi nyeri, sakit kepala, ya termasuk nyeri-nyeri mens dalam kuantitas atau kualitas yang tidak terlalu besar. Ya, ini juga bisa. Tadi sudah nyobain belum buahnya? Enak. Mau lagi? Bikin sendirilah. Ya, apa? Nah, ini kita masukin garam seperti ini. Lalu Anda masukin lagi madu. Sepertinya sederhana yang saya kerjakan, tapi ini kalau Anda rutin mulai kerjakan, madu sampai dibikin manis gini ya. Keluhan-keluhan seperti apa ya? Pusing, batuk pilek yang macam-macam itu bisa hilang dengan minum kayak begini. Isinya apa? Tadi kan jeruk nipis, garam sama madu, udah gitu doang. Dan ini kalau ibu-ibu rutinkan minum kayak begini, yang tadi ususnya tadi yang begini itu dia kerekat lagi. Sesimpel itu ngobatinnya coba. Tapi ingat, tadi belum bahas tuh, kalau ibu-ibu lihat di depan, itu hilang ya. Ya,
Jadi kalau Anda lihat di depan itu kan tanda usus kita bermasalah banyak. Ya. Kalau kita baca di atas loh, ya. Kemudian kita nggak rasa mual, begah habis makan, kemudian kram di perut, itu tanda ususnya bagus. Dan kita ketika buang hajat atau buang air besar itu tuntas gitu loh. Ya, itu tanda ususnya bagus. Dan salah satu tanda usus kita yang bagus juga atau pencernaan kita bagus adalah tiap hari ada BAB-nya. Tiap hari harus ada BAB. Kalau nggak ada, kita harus pertanyakan kemana perginya dia. Kenapa dia tidak keluar? Karena mungkin ada bahan yang tidak membantu proses pengeluaran tadi, atau mungkin tubuh kekurangan bahan tadi. Ya. Jadi kalau tandanya tubuh atau ususnya bermasalah itu apa? Kita baca di bawahnya, jerawat. Itu tanda. Jadi jerawat adalah tanda usus kita bermasalah. Kemudian anxiety ini kecemasan. Yang terakhir justru malah ternyata anxiety atau mungkin kecemasan itu muncul gara-gara lack of mineral atau mineral deficiency. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mengalami kecemasan yang nggak jelas, mungkin dari sisi agama mungkin perlu diruqyah atau apapun, atau kita meruqyah di kita sendiri, tapi sisi yang mungkin secara nutrisi mungkin Anda butuh asupan dari garam dan rimpang-rimpangan. Ya, mungkin. Ya, karena di situ banyak sekali mineral. Kemudian apalagi ada artritis nyeri sendi ya, nyeri di sendi terutama. Kemudian ada asma, kemudian autoimun juga. Autoimun tadi saya jelaskan tadi. Jadi ketika ususnya sudah bermasalah, maka ribuan penyakit bisa datang. Penyebabnya sudah tahu tadi ya. Ya. Mau diulang lagi silakan aja, tapi dia tidak akan langsung, atau mungkin kalau kita masih bandel, tubuh kita tuh maha penyayangnya Allah tidak langsung sakit, tapi dia akan numpuk jadi masalah dan berbentuk keluhan. Jadi saya juga termasuk yang mungkin ya 10 tahun atau mungkin 13 tahun yang lalu, saya termasuk yang makan pun masih bermasalah. Ya. Ketika makan bermasalah pasti muncul keluhan. Sekarang alhamdulillah ketika mulai menjaga makan ya, mengurangi makan, itu ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang hilang dengan sendirinya. Hilang dengan sendirinya. Jadi nanti ibu-ibu yang mungkin kayak begini doang atau hanya seperti ini saja ya, atau ibu-ibu tadi makan yang tadi saya buat tadi itu ada buah, ada sayur tadi, itu bisa menghilangkan nyeri mens loh. Kalau Anda rutinkan. Kenapa? Nyeri mens muncul awalnya juga gara-gara tadi yang sindroma usus bocor tadi, atau leaky gut bahasa kita. Leaky gut itu maksudnya usus yang bocor. Ya, termasuk juga dengan ini. Apalagi kalau Anda sudah mulai merutinkan minuman-minuman atau mungkin produk ciptaan Allah yang bersifat hangat. Ya, itu lebih banyak lagi efeknya. Contohnya apa? Kayak jahe, ketumbar, ya, kayu manis kan. Ada nih di depan banyak. Ya. Jadi kayak ini kan serai. Ya. Ini termasuk yang saya sangat sarankan ibu-ibu minum ini. Ya, cara minumnya gimana? Dipotong aja kecil-kecil, kasih air panas. Ya, tunggu sebentar dia larut, atau mungkin dia keluar bahan-bahannya, lalu Anda minum, kasih madu sedikit. Minumkan, rutinkan setiap pagi sama malam. Murah nggak? Murah kan? Jadi Islam itu, Islamic healthy lifestyle itu dia low budget banget. Ya, modal begini paling berapa? 5.000 juga dapat. Ya, 1.000 juga udah kebanyakan. Ya, makanya kalau ibu-ibu bikin masakan, banyakin rempahnya, kurangi penyedapnya. Kalau bukan kurangi, stop penyedapnya, karena semua rasa itu bisa kita dapatkan dari rempah.